Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita bertemu lagi pada pekan kedua, pada pertemuan yang pertama. Nah, kemarin kita sepekan sudah belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan, kemudian tari Bungang Jempa, terus alat musik serta bunyi. Nah, pada pekan ini, pertemuan pertama ini, kita akan membahas ulangan harian yang sudah kalian kerjakan kemarin di hari Jumat. Nah, anak-anak, hari Jumat kalian mengerjakan ulangan harian pertama, muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, dua itu ternyata banyak hal yang bisa kita gali, bisa kita kembangkan, bisa kita bahas. Bahkan di PPKN yang nomor 1 saja itu kita akan belajar 4 hal yang berbeda-beda, punya makna, punya arti, punya maksud. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kondisi yang ada, dengan tema-tema tertentu, 4 hal tersebut peribahasa tersebut, 4 peribahasa tersebut, banyak hal yang bisa kita kembangkan. Oke? Siap ya? Kita koreksi muatan pelajaran PPKN di ulangan harian yang pertama. Oke? Selamat belajar bersama. Kita bahas ulangan harian pertama, muatan pelajaran PPKN. Oke, 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh peribahasa. A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Tidak ada gading yang tak retak. C. Ada udang di balik batu. D. Bagai air di daun talas. Jawabannya adalah A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa sih pengertiannya? Kenapa A? Nah, masih ingat pelajaran yang kita ambil dari sapu lidi dan benda-benda di sekitar tentang persatuan dan kesatuan? Masih? Coba bayangkan, lihat sapu lidi itu. Andai kata talinya terputus, apa yang terjadi? Ya kan? Tercerai-berai. Jadi, arti kedua, arti peribahasa tiada gading yang tak retak adalah segala sesuatu itu tidak abadi dan pasti ada kekurangannya. Sehingga kita harus meyakini bahwa kita itu penuh dengan kekurangan. Tapi ini tidak menyangkut pada masalah persatuan dan kesatuan, tapi pada masalah pribadi. Oke, peribahasa yang selanjutnya. Wih, apa ini? Weh, udang. Arti peribahasa ada udang di balik batu adalah ada niat tersembunyi yang biasanya niat itu negatif di balik sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, arti peribahasa bagai air di daun talas adalah dua sifat atau karakter atau hal yang tidak mungkin dapat disatukan. Sehingga ini pun juga bukan tentang persatuan dan kesatuan. Oke, sekarang kita masuk nomor 2. Keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai jawaban yang benar adalah C. Perekat persatuan. Karena A, B, dan D itu bukan manfaat keragaman. Ya. Nah, sekarang kita nomor 3. Gotong royong merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan yang jelaslah persatuan dan kesatuan. A, B, C itu jelas salah. Ya toh, tahu jelas-jelas jawabannya itu persatuan dan kesatuan. Kemudian di nomor 4. Nah, kita tunggu di nomor 4 nih.
karena panjang. Berikut ini yang bukan contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga adalah yang bukan. Apa hubungannya pertandingan antar pelajar dengan lingkungan keluarga kita? Yaitu, maka jawabannya adalah B. Itu bukan merupakan contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Paham? Pesawat terbang. Nomor 5. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di antaranya yang jelas A, B, dan D itu salah. Yang benar adalah C. Kenapa? Dengan bersatu maka pembangunan akan berjalan lancar. Nomor 6. Persatuan membuat kita menjadi jelas-jelas pasti kuat. Sapu lidi itu bersatu, lidi satu-satu yang kayak gitu, ya toh, lemah. Dengan bersatu menjadi satu sapu lidi jadinya kuat. Nomor 7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan artinya mengutamakan kepentingan umum. Mungkinlah kepentingan pribadi. Leweng persatuan dan kesatuan berarti dari banyak hal menjadi satu. Oke, sekarang masuk ke nomor 8. Berikut ini perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu jawabannya adalah D. Menghargai teman yang berbeda pendapat. Dengan kita menghargai, maka persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik. Nomor 9. Berikut ini tidak termasuk manfaat persatuan dan kesatuan. Yang jelas, persatuan dan kesatuan itu tidak akan mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan umum. A itu salah. Nomor terakhir, pilihan ganda. Bangsa yang bersatu tidak akan. Kenapa ditanyakan sih? Jawabannya kan mudah. Tidak akan mudah dijajah. Nah, sekarang masuk Romawi 2. Demikian tadi pembahasan kita muatan mata pelajaran PPKN pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, tambah wawasan pasti. Kalau kalian menyimak dari depan dengan sungguh-sungguh, pasti banyak wawasan tambahan yang luar biasa banyak yang bisa kita pelajari bersama. Nah, bayangkan kita bertemu tatap muka. Wah, pasti luar biasa ya yang akan kita peroleh. Nah, sekarang kita masuk ke Romawi 2, muatan pelajaran PPKN. Kita bahas bersama. Yakin pasti banyak jawaban di antara kalian yang mirip-mirip, beda dikit, beda jauh, sama. Nah, kita lihat pada pembahasan Romawi 2, muatan mata pelajaran PPKN. Oke, kita bahas. Tiga contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. 1. Tidak membeda-bedakan teman dimanapun berada. 2. Melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal dan bertanggung jawab. 3. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam berinteraksi. Jawaban kalian pasti banyak yang berbeda. Untuk mengetahuinya, silahkan ditanyakan kepada orang tua kalian. Kira-kira jawabanmu itu sudah tepat atau belum? Nomor 2. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 1. Kebersamaan dalam kerja bakti lingkungan, mengikuti kegiatan ronda, kerja sama membuat pentas HUT Republik Indonesia. Banyak contoh yang lain yang bisa kalian temukan di lingkungan masyarakat. Nomor 3. Bagaimana caramu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga? 1. Saling menghormati, menghargai, tidak memaksakan kehendak, menerima perbedaan pendapat, dan mementingkan kepentingan keluarga dibalik kepentingan pribadi. Ya. Nomor 4. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan.
Kehidupan masyarakat menjadi harmonis, aman, tentram, dan damai. Pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Meningkatkan nilai martabat orang per orang, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Jelaskan hubungan antara persatuan dan kesatuan dengan keutuhan NKRI. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu individu yang menggabungkan diri menjadi kesatuan dalam ikatan yang sangat kuat, sehingga memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjaga keutuhan. Dan dengan kekuatan penuh yang bersatu, maka keutuhan NKRI dapat terwujud dan terjaga dengan baik. Oke, siap menjadi pemersatu? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Apa pentingnya persatuan dan kesatuan? Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, maka setiap rintangan, halangan, dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Itulah salah satu manfaatnya. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Siapa yang berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang jelas, semua warga negara Indonesia berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 8, sebutkan 5 contoh bentuk keragaman di lingkungan sekitar. Jawabannya sangat banyak sekali. Silahkan anak-anak menyebutkan tanpa terbatas. Masuk ke nomor 9. Jelaskan akibatnya jika rakyat tercerai-berai dan tidak bersatu. Akibatnya sangat banyak sekali. Di antaranya, bangsa Indonesia mudah dipecah belah, diadu domba, dan akhirnya dijajah. Itulah akibat tercerai-berai. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Sebutkan sikap-sikap yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut ini sebagian dari cara menjaga persatuan dan kesatuan. Hai, tadi kita sudah membahas muatan mata pelajaran PPKN Romawi 1 dan Romawi 2. Semoga kalian bertambah pengetahuan, wawasan, dan ikut gembira ketika membahas semua materi yang sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya besok Selasa ya, tugasnya adalah pengen tahu, nggak mau tahu, tak paksa harus mau dan harus tahu. Besok Selasa tugasnya kalian adalah, karena kita sudah mempelajari muatan mata pelajaran IPA kaitannya dengan bunyi, IPS kaitannya dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dan interaksi sosial di masyarakat, serta ini yang putri ini biasanya semangat ini apa? SPDP kaitannya dengan tari bunga jumpa, indahnya, wanginya bunga cempaka. Oke, saya kira cukup sekian anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya, pemahaman yang semakin kuat pada diri kita masing-masing, semakin menambah wawasan kita dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru menunjukkan ilmu pengetahuannya pada kita semuanya. Ya, semoga dengan belajar ini kita semakin bersyukur dan bersyukur. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk belajar. Ya, oke. Saya kira cukup sekian anak-anak. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Dadah.